dampaknya bagi pasar keuangan Amerika Serikat maupun emerging market seperti Indonesia? Ya, kalau kita lihat memang The Fed kemarin sudah memangkas suku bunganya ya sebesar 25 bips ke level 3,5 sampai 3,75 dan ini sejalan dengan ekspektasi pasar ya. Dan keputusan ini diambil di tengah pertumbuhan ekonomi Amerika yang kita lihat cukup moderat dan juga pelemahan pasar tenaga kerja dan juga inflasi yang kemarin mungkin kalau kita lihat second half itu sempat naik ya. Tapi kalau kita lihat inflasi sepanjang 1 tahun ke belakang itu cukup relatif stabil. Nah kalau kita lihat juga tadi mungkin pandangan di internal The Fed itu semakin melebar ya. Ada mungkin dissenting opinion dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat fokus kebijakan ini mulai bergeser. Dari yang tadinya kekhawatiran inflasi, tapi sekarang mulai ke resiko pelemahan tenaga kerja. Dan keputusan The Fed ini nanti ke depan akan selalu akan sangat data dependent ya. Dan kalau kami lihat juga The Fed ini mulai menghentikan quantitative tightening. Dan per 1 Desember 2025 kemarin, The Fed ini mulai meningkatkan balance sheet dengan mulai pembelian 40 miliar T-bills USD ya. Dan juga ini tujuannya untuk menjaga level cadangan perbankan agar tetap ample. Dampaknya ke Indonesia seperti apa? Kalau kita lihat memang ini sangat baik ya. Kombinasi antara penurunan suku bunga dan juga pelonggaran dari sisi likuiditas. Memang belum completely QE, kita menyebutnya de facto early ya. Memang ini akan mendorong kondisi global liquidity ini akan lebih longgar. Dan juga sentimen pasar akan cenderung kembali risk on. Sehingga kalau kita lihat secara historis, ketika investor kembali risk on kembali, ini akan mendukung arus modal kembali ke emerging market, khususnya ke Indonesia. Dan itu akan membantu stabilitas rupiah, penurunan yield SBN, sehingga akan meningkatkan inflow kembali masuk ke Indonesia, khususnya untuk ke pasar saham Indonesia. Oke, tapi apakah mode risk on ini belum betul-betul terjadi? Karena kalau kita lihat dari segi aliran dana asing yang masuk ke pasar keuangan tanah air, tampaknya ini juga belum cukup konsisten begitu ya. Kadang terjadi inflow, tapi juga masih terjadi cukup deras outflow yang terjadi. Iya. Setuju, karena memang kalau kita lihat volatilitas global ini masih tinggi ya, dipicu oleh ketidakpastian pertumbuhan ekonomi dunia dan juga dinamika kebijakan moneter global. Kalau kita lihat juga karakter arus dana asing yang masuk ke Indonesia ini masih didominasi oleh hot money. Atau kalau kita lihat di sini investor yang jangka pendek ya, bukan investasi yang jangka panjang. Sehingga jika terjadi perubahan sentimen global, ini akan setiap peningkatan volatilitas ini langsung berpotensi memicu outflow kembali. Sehingga dari sisi domestik pun kalau kita lihat di tahun ini iklim investasi juga belum sepenuhnya kondusif. Sehingga belum cukup kuat untuk menahan dana asing agar masuk secara lebih berkelanjutan. Oke, tapi di samping kekhawatiran tadi karena faktor eksternal, misalkan satunya ketidakpastian ekonomi global, tapi kalau faktor domestik sendiri, apakah ada yang menjadi kekhawatiran para investor asing, misalkan terkait dengan fundamental ataupun ketahanan ekonomi Indonesia, hingga mungkin kondisi fiskal tanah air? Ya, kalau kita lihat memang mungkin tadi ya secara global, tekanan global ini terutama fundamental ekonomi global ini masih lemah sehingga membuat perlambatan ekonomi China tentunya ya. Sehingga memang kita tahu sendiri China ini sebagai mitra dagang utama Indonesia, ketika ekonominya melemah, otomatis Indonesia juga terdampak, khususnya pada pasar ekspor Indonesia ya. Terlihat juga demand coal itu sempat turun dan harganya juga terlihat turun dan ini akan berpotensi menggerus fiskal kita. Defisit fiskal ini dikhawatirkan akan melebar dan karena otomatis pendapatannya menurun ya dari sisi ekspor dan kita lihat ini membuat investor cenderung wait and see. Meskipun memang dari sisi fundamental keseluruhan makro Indonesia ini masih relatif terjaga. Dan yang faktor lainnya kalau kita lihat ada beberapa negara yang menjadi alternatif tujuan investasi investor asing. Contohnya adalah Jepang dan China. Kalau kita lihat Jepang semenjak mengadopsi kebijakan pro-growth karena Perdana Menterinya baru. Nah ini semenjak itu Nikkei kalau kita lihat pertumbuhannya year to date itu sempat 30% lebih ya sampai sekarang ya. Cukup konsisten. Begitupun juga dengan Hang Seng, ini China juga
semakin membuka pasarnya, memperluas akses sektor manufaktur, serta memberikan kemudahan untuk investor asing untuk masuk. Oke, jadi ada beberapa negara yang menjadi alternatif kalau ada potensi aliran dana berpindah gitu ya. Iya. Tapi kalau daya tarik pasar keuangan tanah air sendiri seperti apa sih, Pak? Ya, kalau kita lihat memang dengan adanya stimulus yang diberikan, kalau kita lihat pertumbuhan jangka pendek ini untuk khususnya daya beli masyarakat ini cukup terjaga ya. Pemerintah kemarin mungkin banyak menyalurkan stimulus seperti Ya. BLT dan juga bantuan beras, bantuan subsidi upah atau BSU, diskon transportasi dan lain-lain. Ini akan menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kalau kita lihat ke depan di 2026 Indonesia ini mampu di atas 5% ya, di 5 sampai 5,5%. Oke, jadi masih ada target dan juga peluang Indonesia bisa tumbuh di atas 5%. Tapi kalau dengan melihat berbagai langkah pemerintah seperti dengan mengguyur likuiditas ke Bank Himbara misalkan, seberapa besar sih ini juga bisa menopang ketahanan ekonomi dan juga meningkatkan mungkin appetite dari para investor? Iya, untuk injeksi likuiditas ke Bank Himbara khususnya kami lihat ini sangat positif. Karena memang kalau kita lihat ini akan berpotensi mendorong pertumbuhan M2 ke depan. Kalau kita lihat memang sebelumnya memang M2 di kisaran 6-7%, tapi dengan likuiditas ke Bank Himbara ini pertumbuhannya bisa mencapai 9%, bisa naik. Dan juga ini akan menurunkan cost of fund tentunya dari Bank Himbara sendiri dan juga mendorong peningkatan loan growth ke depannya. Nah, faktor-faktor yang tadi saya sampaikan memang ini secara historis akan berkorelasi positif dengan pertumbuhan EPS dan juga penguatan IISG itu sendiri. Dan di satu sisi di tengah berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tapi kita tahu bahwa Indonesia saat ini juga dihadapi bencana, khususnya di Sumatera. Sejauh mana sih ini juga berpengaruh pada kehati-hatian para investor? Iya, dari pengalaman sebelumnya memang kalau kita lihat kombinasi antara gangguan politik, geopolitik, dan juga fenomena La Nina mungkin sempat meningkatkan volatilitas di pasar karena pelaku pasar melihat ini akan mengganggu supply chain ya. Dan kalau kita lihat ini kita kutip dari Asia Pacific Economics, dampaknya ini kalau secara ekonomi relatif terbatas. Dan khususnya banjir dan badai di Asia Selatan, Tenggara, ini kalau kita lihat kerugiannya itu di sekitar 20 miliar USD. Dan dampak terhadap GDP ini memang bervariasi. Untuk Sri Lanka sendiri di sekitar 0,8%, untuk Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia itu diperkirakan hanya 0,2%. Nah ini mengapa cukup kecil ya kalau kita lihat, karena memang secara gangguan ini hanya di kenaikan biaya input dan mungkin keterlambatan pengiriman saja, dan disrupsi ini hanya logistik sementara. Tidak akan zona industri atau pabrik besar itu ditutup, jadi aktivitas ekonomi masih berlanjut kalau kita lihat.